Selamat malam ini Bu Menik. Selamat malam Bu Asy. Gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah ya, yang diharapkan selalu sehat, selalu semangat. Tapi ya Iya. begitu Bu Asy. Loh, begitu kayak bagaimana ini? Kita bisa bicara-bicara, berbincang-bincang sebentar nih. Iya, Saya ada waktu 15 menit ya untuk kita berbincang. iya Bu Asy. Ini ada yang ingin saya ceritakan ke Bu Asy ini Bu Asy. Gimana gimana? Iya, ya terkait anak didik kita, terkait dengan pembelajaran di kelas ini Bu Asy. Hmm, Pembelajaran saya kok ya ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran itu loh Bu Asy. Jadi mengganggu jalannya pembelajaran. Mereka asik-asik sendiri sehingga teman-teman yang fokus justru terganggu. Itu Bu Asy. Jadi membuat saya kurang bersemangat. oh begitu. Apa penyebabnya ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kalau dari penyebabnya, pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang bervariatif, kurang bisa memenuhi semua kebutuhan murid-murid saya. Kurang bervariasi. Kalau begitu, dari pembicaraan kita hari ini, tujuan apa sih yang ingin Ibu capai? Kalau ditanya tujuan, ya tentunya ya Bu Aziz sebagai seorang guru, ya saya ingin pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan baik, anak-anak saya bisa fokus, dan tentunya tujuan dari pembelajaran kita dapat tercapai syukur dengan maksimal. Seperti itu Bu Aziz. Baik baik. Jadi, Bu Menik ingin pembelajarannya lebih maksimal lagi di kelas. Iya betul. Lalu menurut Bu Menik, eee, kekuatan apa sih yang sudah Bu Menik miliki sekarang? Kalau dari diri saya terkait dengan kekuatan yang saya miliki, ya untuk pengelolaan kelas, saya merasa saya mampu, kemudian saya bisa juga memposisikan diri, bisa sebagai teman untuk anak-anak, bisa Iya. akrab dengan anak-anak. Mungkin itu Bu Asih terkait dengan pengelolaan kelas, bisa menampung kebutuhan anak-anak seperti itu. Begitu. Berarti, untuk kekuatan Ibu Menik, bisa mengelola kelas dengan baik. Lalu hambatan yang Bu Menik rasakan selama ini apa? Kalau hambatannya mungkin terkait dengan kelemahan yang saya miliki, ya Mmm, kadang saya kurang bervariatif, baik dalam penggunaan metode maupun media pembelajaran yang saya gunakan. Ya kadang karena butuh persiapan ya Bu Asy ya, jadi kadang begitu. iya karena butuh persiapan, kadang jadi mengurangi kemampuan saya untuk menyiapkan metode maupun media dalam pembelajaran. Ya terkadang padahal saya sudah memakai sarana dan prasarana. Kebetulan Mhm, kan di sekolah sudah ada Chromebook ya Bu Asy. iya Itu betul. sebenarnya sudah saya gunakan dalam proses pembelajaran. Tapi saya akui penggunaannya memang belum maksimal. Saya sendiri juga menyadari saya tidak begitu menguasai Chromebook untuk pembelajaran, ya hanya yang standar-standar saja seperti itu Bu Asih. Mmm, jadi, permasalahan yang Ibu hadapi adalah tentang, pembelajaran yang kurang maksimal dan, Ibu merasa dari diri Ibu memiliki kekurangan, pembelajaran kurang bervariasi. Iya. Lalu untuk selanjutnya melihat, hambatan-hambatan yang Ibu hadapi, apa sih, rencana ke depan yang akan Ibu laksanakan? Untuk rencana ke depan, langkah-langkah yang akan saya lakukan mengingat kondisi yang seperti itu, tentunya saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif Mmm, dengan tentunya memahami kebutuhan belajar murid, kemudian memahami gaya belajar murid,
Dan tentunya ini yang yang penting juga, saya harus lebih banyak belajar, terutama Hmm. terkait pemanfaatan tadi karena saya sering menggunakan Chromebook ya Bu Asih untuk Mhm. media pembelajaran, saya harus banyak belajar kepada rekan-rekan sejawat yang lebih menguasai terkait dengan IT, terkait dengan penggunaan Chromebook untuk pendidikan. Bisa juga dengan mengikuti berbagai diklat atau workshop terkait dengan misalnya kayak Google for Education itu kan sedang marak sekali ya Bu Asih, sedang Iya banyak. Nah, itu betul. mungkin bisa membantu saya untuk bisa memanfaatkan penggunaan media seperti Chromebook dengan maksimal seperti itu. Kemudian selain itu juga saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi atau bertukar pikiran terkait dengan praktik-praktik baik dalam pembelajaran di kelas. Hmm. Mungkin itu Bu Asih yang akan saya lakukan. Oh ternyata Ibu sudah memiliki beragam rencana ya, untuk, Iya. memperbaiki pembelajaran. Dari berbagai macam rencana tadi, apa sih prioritas yang utama yang akan Ibu, laksanakan dalam waktu dekat ini? Kalau prioritas utama yang paling mudah dan mungkin saya anggap itu paling cepat, ya saya harus berkolaborasi, tidak malu bertanya dengan Mmm. rekan sejawat untuk berbagi praktik baik dan tadi untuk belajar penggunaan Chromebook dengan maksimal untuk membantu saya dalam pembelajaran karena saat ini kan peserta didik kalau diajar dengan metode ceramah konvensional itu kan mudah bosan ya Bu Asih. Betul betul. Kalau anak didik kita suguhi dengan Chromebook, kemudian saya tahu pemanfaatannya, saya bisa mengarahkan, insya Allah nanti anak-anak akan lebih fokus, lebih senang, lebih mudah mengikuti pembelajaran saya. Kalau workshop kan itu waktunya tidak bisa saya yang menentukan, saya harus Mmm. cari informasi terlebih dahulu, kemudian Mhm. waktunya kalau luring saya harus meninggalkan anak-anak, kalau Oh. daring pun ya tadi waktunya tidak bisa kita memilih sendiri, itu seperti itu. Mhm. Itu dari segi Ibu ya, dari segi pembenahan, peningkatan pembelajaran dari segi Ibu. Dari segi anak-anaknya bagaimana, Bu? Apa yang ingin Ibu, tingkatkan dari anak-anak? Ya, kalau dari anak-anak tentunya saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak saya, untuk Mmm. anak didik saya. Saya harus bisa menampung semua kondisi ataupun gaya belajar dari anak-anak. Jadi saya harus mampu menampung semua semua peserta didik saya yang alhamdulillah jumlahnya juga cukup lumayan, 32 Mmm. anak satu kelas Bu Oh, Asih. Nah, 32 itu ya. bagaimana saya bisa menjadi seorang guru sosok yang Mmm. bisa mereka anggap baik, bisa Mhm. memberikan teladan yang baik. Mereka bisa belajar dengan sepenuh hati, bisa meningkatkan terutama ya di akademik ataupun di karakternya, seperti itu. Oh, baik baik. Jadi, siswa-siswa Ibu jumlahnya lumayan banyak ya. Iya. Untuk selanjutnya nih, kira-kira, jangka waktunya berapa berapa jangka waktunya untuk sampai dapat, Ibu menyelesaikan semua tahapan-tahapan yang tadi Ibu, rencanakan? Kalau tahapan yang saya prioritaskan tadi, yang saya ceritakan ke Bu Asih terkait saya harus banyak bertanya, belajar Mhm. dengan rekan-rekan sejawat, itu ya saya inginnya secepatnya Bu Asih. Jadi Oke. begitu saya mendapatkan permasalahan ini, saya inginnya ya secepatnya dari mulai minggu depan saya sudah bisa bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan teman-teman, bisa sedikit mendapatkan solusi dan bertahap mulai menerapkan di kelas saya, seperti itu. Bagaimana dengan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat? Kalau dukungan dari kepala sekolah tentunya kepala sekolah sangat-sangat mendukung, sangat mensupport
kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan dengan terus memberikan semangat, melengkapi sarana dan prasarana, itu kalau dari kepala sekolah. Kalau dari rekan-rekan sejawat, ya tentunya saya dulu yang aktif untuk bertanya, baru mereka akan memberikan dukungan. Mungkin seperti itu kalau di sekolahnya Bu Asi, seperti itu atau tidak itu ya. Jadi Beragam. yang harus aktif itu saya harus Betul. bertanya terlebih dahulu, menyampaikan masalahnya, baru mereka yang akan memberikan solusi dan sebagainya. Tapi setelah saya bercerita, insya Allah mereka juga sangat-sangat mendukung, Bu, Oke, terkait bagus. dengan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Iya. Eee, untuk ukuran keberhasilannya Ibu, kira-kira, sesuatu itu dikatakan berhasil ketika sudah seperti apa sih menurut Ibu? Kalau dari permasalahan saya terkait pembelajaran tentunya ya Bu Asih yang tadi saya ceritakan, yang saya harapkan, keberhasilan yang saya harapkan ya jika anak-anak saya, murid-murid saya sudah bisa fokus, sudah bisa mengikuti Mmm. pembelajaran yang dilakukan di kelas dan yang utama tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di setiap pembelajaran itu dapat tercapai. Itu Bu Oke. Asih. Iya, jadi, eee, sudah sedikit banyak sudah tersampaikan ke saya ini masalah yang dihadapi oleh Bu Menik nih, dan Bu Menik juga sudah, mengerti nih apa sih yang akan Bu Menik lakukan sebenarnya, tahapan-tahapannya Bu Menik sudah mengerti dan semoga saja dengan, eee, pembicaraan ini Bu Menik semakin yakin dengan apa solusi-solusi yang Bu Menik laksanakan nanti, semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk pembelajaran ya, Bu, ya. Amin. Sepertinya cukup dan saya berharap untuk, ke depannya pembicaraan kita, akan terulang lagi, tapi dengan bahasan yang lebih, ada informasi positif dari hasil positif dari kegiatan-kegiatan yang kemarin yang tadi Ibu rencanakan. Iya, terima kasih ya Bu Asih ya Iya, sudah mau sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya. Insya Allah nanti saya kabari terutama di kabar baiknya. Terima kasih ya Bu Asih ya. Sama-sama. Dah, ya. Orang kelewat Mbak Bu, kerekamnya. Lanjut Ya, langsung ya. dari 1940. Ya, nanti pas 1940 ya. Ya, dah. Langsung ya Bu Asih. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Asih malam hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat, bahagia. Alhamdulillah yang diharapkan ya Bu Asih. Iya betul. Tapi kok sepertinya tidak seperti biasa ini. Keceriaan mukanya Bu Asih ada sedikit perubahan ini. Ada apa ini? Oh, begini Ibu, sebenarnya saya, ingin menyampaikan beberapa, apa ya, masalah, dibilang masalah mungkin, eee, dinilai orang itu bukan masalah, tapi menurut saya itu sangat mengganggu Ibu, eee, dalam dunia, pekerjaan saya di sekolah saya Ibu. Ada apa ini Bu Asih? Diceritakan. Iya ini, kebetulan saya itu diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah saya, Bapak Kepala Sekolah sebagai koordinator kegiatan pembiasaan pagi. Di sekolah saya itu ada kegiatan pembiasaan pagi sebelum jam ke-1 atau jam ke-0, hanya 15 menit Ibu waktunya setiap paginya. Kegiatannya pun beragam, ada hafalan Al-Quran, ada hafalan suratan pendek, lebih ke religius Ibu. Soalnya, daerah kami memang, lebih menginginkan, putra-putrinya itu banyak kegiatan yang mengarah ke religius. Pada awal mulanya kegiatan itu berjalan baik, tetapi semakin, ke sini saya merasa
kurang maksimal pelaksanaan pembiasaan pagi itu. Kurang maksimalnya, saya melihat anak-anak itu kurang mendapatkan haknya, dalam kegiatan pagi. Jadi, ketika anak-anak harus mendapatkan bimbingan dari guru piket yang, bertugas piket melaksanakan pembiasaan pagi, petugas piket itu datang terlambat atau bahkan, izin tidak datang. Jadi anak-anak itu kurang mendapatkan haknya untuk melaksanakan pembiasaan pagi. Jadi saya merasa ada yang terganggu gitu loh, apa, kasihan anak-anak sudah dari rumah itu sudah semangat mau hafalan ini, mau setoran hafalan ini, ternyata sampai sekolah itu, pembimbingnya tidak datang. Jadi, ada sesuatu yang mengganggu dalam diri saya, seperti Iya. itu, Bu. Jadi kalau saya garis bawah ini dari ceritanya Bu Asih ya. Jadi Bu Asih sebagai koordinator kegiatan berharap otomatis kegiatannya harus harapannya berjalan maksimal, berjalan lancar ya Bu Asih. Tapi Iya. terkendala dengan kondisi teman-teman yang kadang kurang bertanggung jawab. Jadi anak-anak kurang mendapat haknya. Kira-kira kalau dari permasalahan yang seperti itu, apa sih yang ingin Bu Asih harapkan dari kondisi yang seperti itu? Tentunya saya berharap kegiatan pembiasaan pagi itu berjalan lancar sesuai dengan tujuan awal, yaitu tujuannya kan, eee, membuat atau mencerdaskan anak dan, membuat jiwa religiusnya semakin kental. Saya pengennya ya anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembiasaan pagi itu dari, petugas piket atau guru piket, seperti itu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu Asih. Jadi yang sudah Bu Asih harapkan nih, tentunya kan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan nih. Mmm. Kira-kira perubahan yang bagaimana sih yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu dapatkan? Yang pertama, perubahan yang ingin saya, dapatkan atau dicapai, yang pertama tentunya dari diri kita dulu ya, dari pendidiknya dulu, dari, eee, guru-gurunya dulu. Saya ingin kita sebagai guru itu bukan hanya saya, tapi, bukan hanya teman-teman, tetapi juga saya, itu menyadari betul akan, tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Jadi ini bukan masalah hanya tentang masalah pekerjaan, tetapi lebih ke tanggung jawab moral kita. Karena kita sudah, berjanji, bersumpah ya sebagai guru. Jadi, kegiatan pembiasaan pagi itu pun, mempunyai tujuan yang mulia untuk, mewujudkan anak yang berjiwa religius tinggi dan berakhlak mulia. Saya ingin, eee, guru-guru kita atau teman saya dan teman-teman itu kembali ke, tujuan awal. Apa sih tujuan awalnya? Jadi kita lebih semangat lagi dan lebih, bertanggung jawab lagi, konsisten, konsekuen untuk menjalani tugas kita. Kalau guru-gurunya atau petugasnya sudah konsisten, konsekuen, tanggung jawab melaksanakan tugasnya, saya yakin, anak-anak akan eee, mendapatkan haknya untuk melaksanakan pembiasaan pagi, seperti itu, Ibu. Iya, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ya terkait dengan perubahan yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu capai terkait dengan kondisi siswa yang tentunya berkarakter ya Bu, sesuai dengan profil belajar Pancasila, yang poin pertama ya religius itu. Kemudian yang Ibu harapkan juga terkait dengan semangat dari teman-teman guru, konsisten, kemudian konsekuen dan tanggung jawab itu kalau di posisi seperti itu di posisi puncak ya Bu Asih, di level 10 kalau kita angkakan. Nah, kira-kira nih Bu Asih, kondisi sekarang di sekolahnya Bu Asih ini ada di level berapa ini kalau diangkakan dari 1 sampai 10? Aduh, kalau menurut saya ini masih di level 6, Ibu. Saya bukan, eee, mengerdilkan ya, tapi saya merasa masih sangat jauh dari, kata apa
sempurna, apalagi sempurna untuk, kedisiplinannya tuh masih sangat jauh. Jadi saya merasa miris, saya ingin, mengubahnya. Tentunya saya juga ingin ikut berubah ya, bukan hanya mereka yang berubah. Jadi, Iya. saya merasa miris karena kasihan kasihan terhadap diri kita sendiri sebagai pendidik ya, seharusnya kita memberikan contoh yang terbaik, tetapi belum bisa memberikan contoh atau teladan yang baik. Kira-kira Bu Asih ingin naik dari posisi 6 itu ke level berapa ini Bu Asih? Kalau ditanya mau ke level berapa, pastinya pengen level 10 ya, Wah, iya karena bagus. ya karena, kalau ditanya pasti ekspektasinya kepengennya yang Iya, tinggi, tetapi betul kita, betul. realistis saja. Saya Mhm. kalau sudah mencapai 8, 9 sudah cukup dulu untuk permulaan 8, 9 okelah. Iya, yang Bu Asih harapkan di level 8 9 sudah kategori oke lah ya Bu Asih ya, Iya. ditingkatkan dari 6 ke 8 atau 9. Nah, dari kira-kira nih kalau Bu Asih ingin meningkat tentunya ya tadi dari level 6 ke Mhm. level 9. Kira-kira nih, usaha apa ini yang akan Ibu Asih lakukan nih untuk bisa di posisi tadi 8 atau 9 nih? Kira-kira ada perubahan apa ini? Untuk, usaha-usaha yang akan saya rencanakan, akan saya laksanakan itu, pertama saya koordinasi dulu. Saya ingin mengumpulkan teman-teman dulu, kita koordinasi ulang, kita tata ulang dari awal, perbaiki niat dulu, karena ini bukan hanya tugas mengajar, tetapi juga ada tanggung jawab secara, agama ya. Jadi, kita kaitkan dulu dengan, religiusnya, agar, yang kita laksanakan itu betul-betul dari hati. Jadi, saya merasa kalau segala sesuatu yang dilaksanakan dari niat yang tulus, dari hati, pasti kita akan ringan, tidak ada beban terpaksa, seperti itu. Jadi saya ingin, membuka hati kita semuanya lah, bukan hanya mereka, tetapi kita semuanya agar kita, eee, bisa apa ya, menyadari itu bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi lebih ke cerminan diri kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai hamba Allah untuk, menyampaikan hal-hal baik agar, hal baik itu kembali juga kepada kita. Jadi saya ingin, kita berkumpul dulu, kita koordinasi ulang, kita tata ulang, kita programkan ulang, niat kita kuatkan agar, kita punya pondasi yang kuat nih buat, jalan ke depannya biar, tidak dengan mudah goyah oleh godaan yang, eee, terlalu pagi lah atau yang ada hambatan apalah. Jadi kita kuatkan dulu, apa, pondasi dari kita masing-masing, dari segi pendidiknya, saya kuatkan dulu. Kita, bukan saya, kita kuatkan dulu. Tentunya saya harus koordinasi dulu dengan bapak kepala sekolah dan setelah itu baru kita mengumpulkan rekan-rekan guru, seperti itu. Untuk setelah dari segi pendidiknya seperti itu, untuk dari segi, kegiatannya mungkin Ibu, saya akan lebih bervariasi lagi tentunya. Sebelumnya memang, ada hafalannya itu dari radio di kantor, jadi Hmm, radio paralel. Nanti, ya. anak-anak di kelas mendengarkan, guru itu memantau dari kelas masing-masing. Tetapi kan kejadiannya kan, ketika anak di kelas, gurunya ada yang belum datang. Gurunya belum Jadi datang. jadi anak kan tidak terpantau, Betul betul. namanya anak-anak kalau tidak terpantau kan pasti tidak konsen. Kadang ada 1, 2 anak yang jahil, membuat buyar konsentrasi yang lain, seperti itu. Saya ingin membuat, apa ya, kegiatan yang baru, jadi saya ingin, pembiasaan pagi itu secara live. Jadi Weh, gurunya itu datang dan mengajar langsung, langsung. mengajar langsung kepada, anak-anak.
Kita mengajar tidak perlu muluk-muluk harus, hafal ini, hafal itu, tidak perlu. Saya hanya 1 hari untuk 1 ayat saja cukup. Kalaupun belum bisa ya besok lagi, ayat besoknya lagi bisa. Karena kita kan memang bukan sekolah agama ya, ini, sebagai tambahan nilai plus saja di pembiasaan pagi. Jadi yang penting konsisten. Saya inginnya yang penting kita konsisten, pasti akan ada hasil kalau kita laksanakannya dengan konsisten dan tanggung jawab, seperti itu, Ibu. Oh iya, bagus sekali nih beberapa program yang akan Bu Asih lakukan untuk ketercapaian dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira nih Bu, dari beberapa langkah-langkah yang sudah Bu Asih sebutkan, prioritas utamanya tuh yang mana dulu, kemudian akan Bu Asih lakukan, mulai dari kapan ini Bu Asih? Tentunya prioritas utama dari pendidiknya dulu ya. Untuk, saya lebih mengutamakan dari pendidiknya kita benahi dulu. Kita benahi mentalnya untuk, agar mereka bisa menyadari kalau, tugas kita itu mulia loh, tugas kita itu sangat mulia dan diharapkan oleh anak-anak. Jadi, yang pertama akan saya lakukan ya koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengumpulkan rekan-rekan guru agar kita memantapkan hati lagi untuk, bisa melaksanakan tanggung jawab dengan, hati yang tulus, dengan niat yang baik, niat yang kuat. Selanjutnya kalau, dari pendidiknya sudah mempunyai tekad yang kuat, pastinya kan akan dibawa, ke program selanjutnya kita akan lebih mudah. Jadi kita benahi dulu, pendidiknya, mentalitas pendidiknya baru, kita jalan ke program selanjutnya, seperti itu. Dan yang ingin saya lakukan ya secepatnya tentunya, karena lebih cepat lebih baik. Dan karena kegiatan pembiasaan pagi itu berjalan setiap hari, Bu. Jadi kalau misalnya telat 1 hari saja, pasti hari itu kan tidak mendapatkan haknya mereka, kasihan juga. Jadi, saya inginnya ya lebih cepat lebih baik untuk, koordinasi dengan kepala sekolah dan secepatnya mengumpulkan teman-teman atau rekan sejawat, seperti itu, Iya. Ibu. Jadi yang diprioritaskan oleh Bu Asih ini terkait dengan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengumpulkan teman-teman dan dikoordinasikan secara bersama-sama ya Bu Asih ya. Iya, untuk Kira-kira nih Bu Asih, kalau sudah seperti itu, ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu Asih? kalau ukuran keberhasilan menurut saya pastinya, dari segi siswanya bisa mendapatkan haknya tentunya, dengan mendapatkan pembelajaran di pembiasaan pagi, mereka bisa mendapatkan, kegiatan-kegiatan pembiasaan pagi yang menarik dan itu didapatkan dari tenaga pendidiknya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan untuk mendapatkan, pembelajaran pembiasaan pagi yang baik, tentunya pendidiknya juga harus, terjun dengan baik juga. Jadi itu, satu kesatuan. Jadi, kalau tenaga pendidiknya sudah bisa konsisten melaksanakan tugasnya, insya Allah anak-anak akan mendapatkan haknya dan mereka, akan bisa mencapai tujuan dari kita sebelumnya, yaitu mewujudkan siswa yang, religius dan berakhlak mulia, seperti itu. Baik, mulia sekali ini ya Bu Asih tujuannya. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Asih, semangatnya Bu Asih, tujuannya yang diharapkan bisa tercapai ya Bu Asih ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin seperti itu Bu Asih untuk percakapan kita. Mudah-mudahan Bu Asih sudah mendapatkan solusi dari apa yang Bu Asih alami dan segera nanti direalisasikan. Saya tunggu Bu Asih kabar baiknya nih kalau sudah Iya, direalisasikan nih. Kita bisa iya nih. ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Menik, saya merasa lebih lega setelah menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Menik. Jadi, Iya. saya akan melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan hasilnya ketika pertemuan mendatang ya Bu ya. Semangat ya Bu Asih ya. Oke. Oke, saya akhiri. Monggo Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.